masuk ke tema yang baru. Itu adalah Animal of the Bible. Dan hari ini kita akan membahas hewan ular, di mana kita akan belajar we have choice. Jangan lupa catat, bagikan, lakukan setiap firman yang kamu dengarkan. Aikis, yeay! Let's go! Come on Aikis, kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Haleluya! Hebat sama goyangnya. Bukan kuat, Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung
Bro. Bro. Sini dulu bro. Kutu kamu enak. Ampun, ganggu aja. Apa sih bro? Kutu kamu enak. Oh ya, saya belum mandi 2 tahun. Ngomong enak. Aku rindu. Rindu apa? Rindu sama itu. Oh, saya juga rindu. Rindu taman yang dulu. Iya, saya juga rindu taman itu. Daripada sekarang di tempat ini, aduh, saya harus berburu. Tempat tidur saya yang dulu enak. Ya, di taman itu sungguh indah, seperti surga. Di sini, aduh, gersang. Tapi nggak apa-apa. Aku masih bisa makan. Aku masih bisa minum. Bro, ngomong-ngomong, kenapa kita keluar dari taman itu ya? Loh, kamu nggak tahu? Nggak tahu saya. Tahu-tahu disuruh diusir aja dari taman Saya itu. juga sebenarnya bingung. Kamu juga bingung, garuk-garuk dong. Garuk-garuk. Ya, Bukan, itu gara-gara si Morty tahu. Morty. Teman kamu si gorila itu? Morty yang lain. Morty. Oh, si ular. Si ular. Kenapa si Morty itu kenapa dia melakukan kesalahan jadi kita diusir? Enggak, dia nggak makan buah terlarang itu. Tahu nggak pohon yang di tengah-tengah? Iya tahu saya pohon yang katanya di tengah-tengah hutan taman itu terus gak boleh dimakan. Si Morty makan buah itu? Bukan yang makan. Oh. Dia pengaruhin Adam dan Hawa suruh makan. Oh, pengaruh si Adam. Oh gitu. Jadi, oh iya ya kan Morty kan ular, gak mana-mana bisa makan buah ya. Jadi dia mempengaruhi si Adam dan Hawa makan buah. Makan buah. Tapi gimana caranya kan itu bukan salah si Morty juga. Dia itu memang hewan yang cerdas. Oh gitu ya. Dia bisa pengaruhi manusia. Jadi Morty mempengaruhi Adam dan Hawa suruh makan buah itu. Iya sih. Soalnya kan Memang gak bisa nggak bisa ngambil buah kasih itu kan gak bisa. Iya, Kan memang dia kamu benar. ular. Kamu benar, tapi kan pilihan itu ada di Adam dan Hawa. Betul sih. Sebenarnya- Ya, jadi Adam dan Hawa melakukan kesalahan. Jadi kita diusir. Gimana dong? Mudah-mudahan ini adalah pelajaran yang berharga buat mereka. Iya betul. Jadi mereka harus memilih yang Benar. Memilih mana yang benar. kalau gitu saya juga mau memilih yang benar. Saya mau tangkap kamu. Pencobaan boleh datang, tapi kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Lawan setiap pencobaan dengan jalannya Tuhan, bukan dengan jalan kita. Lewat doa, lewat firman, kita dapat lakukan segala perkara yang ajaib, segala perkara yang besar. Haleluya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu.
sungguh percaya Tuhan, Kau Tuhan yang besar. Saat pencobaan datang, saat masalah datang, saat tekanan datang, kami mau berjalan bersama Tuhan. Engkau bersama kami menuntun setiap langkah-langkah kami. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami. Kami tidak mau mengandalkan cara berpikir kami, tapi kami mau belajar mengalir bersama Tuhan. Kami mau setia ikut tuntunan Tuhan. Inilah anak Aikin Tuhan. Buka hati kami untuk firman. Firman-Mu berkuasa mengubahkan setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Aikid, yeay! Apa kabar adik-adik Aikid? Hari ini Kak Susi yang akan membawakan cerita Alkitab untuk kita semua. Kak Susi senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik semua. Hari ini Kak Susi akan bercerita tentang seekor binatang yang ada di dalam Alkitab. Tepatnya di kitab Kejadian pasal 3. Kalian tahu binatang apa itu? Ya, ular. Kak Susi akan bercerita tentang ular. Tapi sebelum itu, Kak Susi mau tahu dong suara ular itu seperti apa sih? Adik-adik di rumah bisa menirukan suara ular. Suaranya seperti ini adik-adik. Ya, nah sekarang adik-adik coba tirukan suara ular yang tadi ya. Sepanjang Kak Susi cerita, saat Kak Susi menyebutkan kata ular, adik-adik di rumah langsung tirukan suara ular ya. Kita coba dulu ya. Ular. Yes. Ular. Ya. Ular. Ya. Good job. Semua pinter. Jadi, waktu itu Adam dan Hawa masih tinggal di Taman Eden. Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik untuk dapat dinikmati oleh Adam dan Hawa. Tetapi ada satu pesan dari Tuhan. Adam dan Hawa tidak boleh memakan atau meraba buah dari pohon yang ada di taman di tengah-tengah Taman Eden. Seperti hari-hari biasa, Adam dan Hawa sedang berkeliling Taman Eden. Lalu tiba-tiba muncul seekor ular. Ternyata ular ini adalah si iblis yang menyamar dan ingin menjebak manusia agar jatuh ke dalam dosa. Lalu ular ini mendekati Hawa dan bicara kepada Hawa. Dengan tipu muslihatnya, ia memutarbalikkan perintah Tuhan. Dia berkata, "Hei Hawa, kalau kau makan buah itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Lalu, apa yang Hawa lakukan adik-adik? Rupanya Hawa tergoda oleh perkataan dan tipuan si ular yang licik itu. Hawa memakan buah itu. Lalu ia memberikannya juga kepada Adam. Sehingga manusia jatuh ke dalam dosa dan melanggar perintah Allah. Tuhan tahu apa yang telah mereka lakukan. Dan ketika Tuhan bertanya kepada Adam, Adam menyalahkan Hawa. Hawa menyalahkan ular. Sehingga Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Adik-adik, ular yang licik itu berbohong dan memutarbalikkan perkataan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Tetapi Hawa yang mengambil keputusan untuk mengambil buah itu dan memakannya. Kemudian memberikannya juga kepada Adam. Lalu Adam juga mengambil keputusan untuk memakan buah itu. Ular memang licik, telah menipu Adam dan Hawa untuk memakan buah itu. Tetapi
Keputusan Adam dan Hawa lah yang membawa mereka jatuh ke dalam dosa dan melanggar perintah Tuhan. Adik-adik, setiap hari kita dicobai untuk berbuat dosa. Tetapi keputusan kitalah yang menentukan apakah kita mau nurut sama Tuhan atau kita mau melanggar perintah Tuhan dan melakukan dosa. Keputusannya ada di tangan kita semua. Oke adik-adik? Kak Susi pamit. Sampai jumpa adik-adik. Aikid! Yeay! Adik-adik, siapa yang suka dengan binatang? Wah, pasti banyak ya yang suka dengan binatang. Kabar baik buat kalian semua yang suka binatang. Selama 12 minggu ke depan, kita akan belajar dari binatang-binatang yang ada di dalam Alkitab. Wow! Seperti kita tahu, dalam kitab Kejadian, Tuhan menciptakan banyak sekali binatang-binatang. Mulai dari binatang yang melata, ada kadal, ada buaya, ada komodo, banyak sekali. Ada serangga juga. Tuhan menciptakan yang namanya kupu-kupu, ada belalang, ada semut. Terus Tuhan juga menciptakan mamalia. Mamalia ada apa aja? Ada domba, ada kuda, ada kambing, ada gajah, ikan paus. Kemudian Tuhan juga menciptakan unggas, ada ayam, ada bebek. Kemudian Tuhan menciptakan ikan lele, ikan gurame, ikan hiu. Dan juga Tuhan menciptakan burung-burung di udara. Tidak ketinggalan juga, Tuhan juga menciptakan ada Cookie, si Bruno, ada siapa lagi? Semua anjing dan kucing peliharaan kesayangan adik-adik di rumah. Kira-kira, untuk apa sih Tuhan menciptakan binatang? Ada yang tahu nggak? Tuhan menciptakan binatang untuk kesenangan Tuhan dan manusia. Ya, kemudian untuk menjadi teman dan penolong pekerjaan manusia. Ya, untuk menjadi sumber makanan bagi manusia. Ya, dalam 12 seri ke depan, kita akan belajar bahwa melalui binatang-binatang yang ada di dalam Alkitab, kita dapat semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita adik-adik. Wow, keren. Binatang yang pertama untuk seri ini adalah, ada yang tahu? Ya, ular. Nah, mungkin ular bukan binatang favorit kalian. Bahkan ular juga mungkin sangat mengerikan dan menakutkan buat kita. Tapi adik-adik, jangan kabur dulu sebelum mendengar seluruh cerita Alkitab kita hari ini. Karena kita akan belajar banyak dari si ular yang licik ini. Dalam cerita Alkitab kita hari ini, tadi Kak Susi menceritakan kepada kita bagaimana manusia, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa karena tipuan ular yang licik itu. Setiap orang pastinya gak akan senang untuk mengakui kesalahannya. Ketika Tuhan bertanya pada Adam, kenapa Adam makan buah itu? Adam bilang, Hawa yang menyuruh. Lalu ketika Tuhan bertanya kepada Hawa, Hawa jawab, ular yang menyuruh. Bukannya kita juga sering seperti itu adik-adik. Kalau kita berbuat salah, lalu mami marah sama kita. Kita bilang, tadi aku disuruh sama dia. Bukan aku yang melakukan. Tadi aku cuma ikut-ikutan. Dan masih banyak lagi alasan yang kita berikan supaya kita nggak dimarahin. Adik-adik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bahkan orang dewasa juga sering melakukan kesalahan dan sulit untuk mengakuinya. Hanya orang-orang yang pemberani yang dapat mengakui kesalahan dan meminta maaf. Itu semua adalah tentang keputusan kita adik-adik. Tuhan mau kita untuk mengambil keputusan yang tepat.
memilih untuk tidak melakukan dosa dan memutuskan untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan seperti Adam dan Hawa tadi. Dan ketika kita bersalah, Tuhan mau kita untuk mengakui kesalahan kita. Tuhan mau kita untuk mengambil tanggung jawab atas setiap tindakan kita. Dan kita tidak dapat menyalahkan orang lain atas kesalahan yang kita perbuat, adik-adik. Kita harus jujur di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dan juga sesama. Kemudian memutuskan untuk melakukan apa yang benar. Semua orang sudah jatuh di dalam dosa. Lalu bagaimana kita bisa mengerti apa yang benar dan apa yang salah, sehingga kita terhindar dari percobaan si jahat? Yang pertama, pray for wisdom. Adik-adik, kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta hikmat yang dari Tuhan, supaya kita mengerti apa yang benar dan apa yang salah, supaya kita dapat mengambil keputusan yang tepat. Dan yang kedua, pray for courage. Adik-adik, kita juga berdoa meminta keberanian dari Tuhan untuk kita dapat melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Jangan lupa juga adik-adik, baca Alkitabnya setiap hari. Karena di dalam firman Tuhan itu, kita akan mendapat hikmat dan keberanian untuk melakukan apa yang benar. Adik-adik, jangan menyalahkan pencobaannya jika kita jatuh ke dalamnya. Kita harus berani bertanggung jawab atas setiap tindakan kita. Selalu berusaha untuk mengambil keputusan yang benar dan melakukan yang benar. Dan jika kita melakukan kesalahan, bertanggung jawablah adik-adik. Kita akui kesalahan kita, dosa kita di hadapan Tuhan dan juga sesama. Kita minta pengampunan dan juga maaf. Jaga diri kita adik-adik untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Pencobaan akan selalu ada di dalam hidup kita. Tapi kita dapat selalu mengambil keputusan yang tepat jika kita taat pada perintah Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami semua sudah belajar Tuhan, bagaimana ular mencobai Hawa dan Adam Tuhan, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Tuhan, tolong kami Tuhan, berikan hikmat, kebijaksanaan bagi kami, setiap adik-adik di rumah dan juga hamba-Mu Tuhan, untuk dapat mengerti apa yang benar dan apa yang salah di mata Tuhan. Tuhan, berikan juga keberanian untuk setiap adik-adik di rumah, juga untuk hamba-Mu Tuhan, untuk kami dapat selalu mengambil keputusan, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kami dapat terhindar dari pencobaan-pencobaan. Tuhan, hamba-Mu menyerahkan setiap adik-adik di rumah ke dalam perlindungan penyertaan tangan Tuhan, biar Tuhan sendiri yang menjagai, melindungi, menjauhkan mereka dari segala yang jahat. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan. Kita mau belajar dari binatang lain yang gak kalah serunya. Oke, sampai jumpa minggu depan adik-adik. I keep. Yeay. Bye-bye. Adik-adik, ini adalah ayat hafalan kita kali ini. Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0089911110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay
OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan GroovePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.